Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Nah, sekarang suasana di rumahku ini lagi hujan-hujan kecil, kayak gerimis-gerimis gitu, cuman nggak besar. Terus ini juga kayak pertama kalinya gitu hujan setelah beberapa bulan ya, hampir 1 atau 2 bulanan gitu nggak hujan. Jadi ini pertama kalinya hujan lagi, tapi nggak sampai basah banget gitu, cuman kayak basah, kayak disiram gitu aja. Jadi kalau suasana di rumah kalian tuh gimana? Hujan juga atau masih panas? Nah, karena di rumahku tuh desa banget ya, jadi kalau pas kering musim kemarau gitu kayak kering kerontang banget gitu. Terus kalau udah musim hujan dia kayak becek banget gitu, karena di rumahku di halaman rumah gitu, karena masih kayak debu gitu ya, jadi nggak ada pasir-pasir gitu, makanya kalau pas hujan dia kayak becek gitu ya. Doakan semoga nanti di masa depan ketika aku sudah punya rumah impian, aku juga bisa membangun ini halaman untuk paving gitu ya. Amin. Nah, di video kali ini aku mau bagikan gimana cara aku mengatur uang yang dapat dari bantuan BPUM, dari dana banpres gitu, sama dana BLTDD gitu. Karena kemarin kan alhamdulillah bulan ini tuh bantuan BPUM itu di suamiku yang kemarin ngajukan untuk bantuan usaha pangkas rambutnya itu cair, alhamdulillah sekali. Dan juga bantuan yang BLTDD di bulan ini tuh yang tahap 6 itu juga cair gitu. Jadi kayak kayak beruntung banget bulan ini tuh, kayak lagi hoki banget aku gitu. Jadi aku mau share ke kalian gimana cara aku mengelola uang ini gitu, sesuai dengan pos-posnya dan sesuai dengan apa yang seharusnya gitu. Jadi nggak kalap mata gitu. Jadi kayak aku dapat bantuan uang gini, aku harus belanjakan ini gitu. Jadi kayak memang sudah seharusnya apa yang harus aku belanjakan gitu. Jadi bukan untuk berfoya-foya lah intinya gitu. Nah, ini surat lampiran waktu itu bulan berapa ya? Kalau nggak salah 2 atau 3 bulan yang lalu, ini suamiku kan ngajukan gitu, kayak lewat online gitu, kayak bansos, bantuan sosial BPUM gitu. Jadi kayak ngisi formulir online lah, habis itu baru dicetak gitu kan. Kemudian setelah dicetak ini difotokopi. Nah, ini surat aslinya, jadi aku simpan katanya di skoprindaknya itu di sana. Harus isi yang surat fotokopinya aja gitu. Jadi yang isinya ini disimpan kayak surat izin usahanya gitu kan, karena kayak suamiku kan usaha buka pangkas rambut gitu. Jadi yang izin usahanya ini katanya disuruh taruh di pangkasnya, ditaruh figura gitu. Nah, ini kayak semacam formulir gitu yang nanti harus di antar ke Diskoprindak sana gitu. Jadi beserta dengan KK, KTP sama surat izin usaha yang dari kantor desa gitu. Nah, di sini juga ada buku tabungan dari BRI yang udah suamiku kemarin urus. Jadi kayak cairnya ke buku tabungan itu gitu loh, ke si BRI ini. Nah, jadi aku kayak nggak nyangka banget gitu loh, karena ini udah tahap keberapa ya, aku udah nggak mikir gitu, maksudnya pasti nggak dapet gitu. Mungkin ada yang lebih kayak lebih membutuhkan dari aku dan yang lebih berhak gitu. Jadi aku dapet tiba-tiba tuh temennya suamiku tuh isi lihat di form BRI gitu. Nanti linknya aku kasih di description box ya. Kemudian aku juga cek, ternyata aku dapat gambar seperti ini. Nah, seperti ini. Ternyata pas aku lihat ke BRI, ke bank sana, aku tanyakan, ternyata benar katanya itu atas nama suamiku gitu kan. Nah, jadi diminta KTP, ditunggu keesokan harinya kan suruh isi formulir, kemudian langsung cair keesokan harinya itu juga gitu. Jadi kayak alhamdulillah banget.
Jadi karena memang di pangkas rambut itu aku lagi butuh dana juga buat beli kursi sama kaca, dan alhamdulillah bulan ini tuh terrealisasi. Nah, sedikit cerita juga ya gimana aku pas waktu ngajuin untuk usaha ini, bantuan usaha ini. Jadi waktu kurang lebih 2 atau 3 bulan yang lalu itu aku kan kayak ngurusin ini gitu. Jadi ini aku ngajuin langsung ke Diskoperindak gitu, Dinas Koperasi dan Perdagangan di Kabupaten Bondowoso gitu. Jadi waktu itu aku bolak-balik berapa kali ke sana gitu. Jadi yang pertama itu masih belum dibuka katanya untuk tahap yang waktu itu, tahap kedua atau ketiga waktu itu aku lupa. Kemudian untuk bulan depannya ternyata udah dibuka. Aku dapat telepon dari pihak kecamatan karena waktu itu suamiku kan punya langganan orang kecamatan gitu. Jadi kayak diinfokan kalau yang bantuan BPUM itu sudah dibuka kembali gitu. Akhirnya aku minta yang surat izin usaha itu ke balai desa di tempatku, langsung aku ajukan ke Diskoperindak sana gitu. Kemudian aku juga ngajukan kan untuk usaha all shopku itu, cuman ya belum ada rezeki karena alhamdulillah juga sudah suamiku yang dapat juga, aku nggak terlalu berharap. Jadi kayak udah biar orang lain aja yang lebih membutuhkan dari aku gitu loh yang mendapatkannya gitu. Nah, pas waktu ngajuin ke sana itu suamiku tuh nggak sendirian gitu. Jadi kayak beberapa orang di komunitas potong rambut itu, di komunitas barbershop gitu, kayak ngajuin ada 3 atau 4 orang. Jadi kita kayak bareng-bareng ke sana ke kota Bondowoso itu ngajuin gitu. Karena tapi yang waktu di panggil katanya di temennya itu cuman 1 dipanggil ke balai desanya gitu. Jadi kok diinfokan suamiku gitu, udah dipanggil apa belum ke balai desa. Ternyata suamiku jawab kok belum ada info dari balai desa gitu kan. Ternyata temennya juga info, coba kamu cek aja di e-form BRI gitu, cek nomor KTP-nya gitu di sana katanya. Jadi kayak cek manual gitu. Nah, akhirnya aku coba, ternyata kok bener dapet dapet gambar yang kayak tadi tuh yang aku screenshot itu. Ternyata pas aku ke BRI ternyata beneran dapet gitu. Terus kan nanya ke ininya pihak BRI-nya kan, nanya-nanya aja gitu untuk yang dapat bantuan yang tahap ini apa yang memang sudah mengajukan atau memang acak gitu. Katanya untuk yang tahap ini katanya memang yang harus ngajukan gitu. Jadi kayak kalau yang masih gelombang pertama gitu, jadi dia nggak usah ngajukan, jadi udah ada yang terpilih gitu. Tapi kalau yang gelombang ini katanya harus ngajukan dulu gitu. Nah, oke, udah cukup ya untuk ceritanya. Di sini udah aku tulis beberapa kayak pengeluaran gitu. Jadi kayak biar tertata aja keuangannya itu berapa keluarnya gitu. Nah, di sini aku tulis untuk bantuan BPUM-nya itu sendiri itu senilai 1.200.000. Kemudian untuk dipotong tabungannya itu 100.000 dipotong tabungan yang BRI itu, karena suamiku kan belum punya buku tabungan ya, karena belum pernah buat di BRI gitu. Jadi cuman aku aja, jadi suamiku harus buat baru. Nah, jadi buku tabungannya tuh kayak gini ya, kayak seperti biasa buku tabungan yang seperti kita buat, cuman ini nggak dapet kartu gitu, kayak kartu debitnya gitu. Jadi kayak cuman kayak perinan sebagai bukti aja kali ya. Oke, lanjut. Di sini aku ada beli mesin clipper juga. Jadi dia kayak mesin potong rambut gitu. Aku belinya yang harga 400.000 aja, yang merek Kemi, karena suamiku memang pakainya yang itu. Sebenarnya sih sudah ada 3 mesin, cuman aku buat cadangan aja kalau sewaktu-waktu nanti mesinnya itu rusak atau gimana gitu. Karena kan apalagi nanti bulan puasa itu pasti rame ya. Jadi
jaga-jaga aja gitu kalau pas mesinnya panas gitu. Nah ini aku udah beli, udah datang juga paketnya, ini via Shopee, nanti aku akan unboxing di akhir video. Nah kemudian aku juga beli ada kaca pangkas, ini tuh harganya 120, ini tuh ukurannya 150 apa 120 kalau nggak salah kali 200, jadi kayak panjangnya tuh 2 meter, pendeknya itu 100 apa 120, aku nggak ngeh. Kemudian di sini aku ada beli kursi pangkas juga. Ini tuh harganya 350. Tapi ini masih belum ini ya, masih kita belum pergi ke tokonya, cuman kita anggarkan saja dulu karena nanti suamiku kan rencananya mau buat 2 kursi sama 2 kaca buat saudara sepupuku yang mau belajar juga di pangkas gitu. Jadi kayak kasihan dia nggak ada kerjaan, jadi kayak dibantu gitu sama suamiku. Nah selanjutnya di sini aku ada kasih mertua juga, ini 200.000. Jadi kita nggak kasih ke mertua langsung uangnya ya, karena kalau pas langsung dikasih gitu biasanya mertua nggak mau. Jadi kita ajak makan sekeluarga, yang udah aku kasih tahu di video sebelumnya di menata barang itu, aku kasih tahu fotonya di sana. Nah jadi kayak kita ajak makan sekeluarga gitu, dan habisnya itu 200.000 gitu. Jadi kayak semacam sedekah lah ke orang tua ya, karena sedekah itu nggak harus ke janda tua atau ke yang lain ya, jadi kayak utamakan orang tua dulu lah gitu. Nah di sini aku juga ada kasih ibu sama nenekku tuh 50 ribuan. Nah kenapa aku kasihnya cuman sedikit, karena kalau ke ibu sama nenek tuh biasanya aku kasih tuh setiap bulan ya gitu. Jadi kayak memang apalagi kalau pas lagi dana bantuan BLTDD itu cair atau aku ada rezeki lebih, itu biasanya aku langsung kasih gitu. Kalau ke mertua itu kan aku nggak setiap bulan kasih, jadi kayak suatu waktu memang ada rezeki lebih aja aku kasih gitu. Nah di sini aku untuk uang semuanya yang bantuan BPUM ini kayak minus 70 gitu. Jadi kayak bukan dari kayak budgetnya gitu, kayak di luar budget gitu. Nah jadi aku siasatkan dengan uang yang dapat dari bantuan dana desa gitu, kayak BLTDD gitu, kayak bantuan langsung tunai dana desa. Nah ini alhamdulillah juga aku sudah dapat 6 kali, ini udah ada tahap ke-6, karena kan kayak rumahku kayak di sini aku termasuk orang yang dikategorikan kurang mampu ya, maksudnya bukan kurang mampu juga, jadi kayak nggak ada bukan petani yang nggak ada sawah gitu kan. Ibuku tuh dapat bantuan PKH, terus aku dapat bantuan BLTDD gitu. Jadi kayak memang diseleksi gitu untuk orang-orang yang benar membutuhkan gitu. Nah di sini uangnya kan 300 aku dapat bantuannya. Kemudian untuk kekurangan kursi aku langsung bayarkan 70. Jadi aku langsung taruh ke uang yang kekurangan di atas gitu untuk yang bantuan BPUM. Nah kemudian aku kasih adik 50.000, ini untuk adik dari bapak kandungku ya. Nah di sini ada ponakan 1 2 3. Kenapa ini aku tulisnya 1 2 3? Karena ponakanku kan yang tahu lah gitu kalau aku dapat bantuan itu 3 orang. Jadi nggak enak kalau aku nggak ngasih gitu, kasihan juga. Nah ini kenapa beda yang 20.000, ini kayak ponakan deket aja gitu. Jadi kayak memang nggak mampu gitu, jadi aku kayak kasihnya lebih. Untuk ponakan yang lain ini 15 ribuan, jadi kayak dia biasa, kayak orang tuanya masih mampu lah untuk kerja gitu. Kemudian juga aku kasih ke perangkat desanya, di sini aku kasih 20.000. Sebenarnya sih nggak usah ya kayak ngasih uang ke perangkat desa gitu, cuman aku kayak sebagai tanda terima kasih aja, aku nggak ngasih ke perangkat desanya tapi aku ngasih ke anaknya gitu. Jadi kayak buat beli es krim aja gitu, jadi kayak lebih tanda terima kasih aja ke bapaknya karena udah menyeleksi aku gitu, dan juga membantu keluargaku untuk mengajukan juga lah kalau kita juga termasuk kurang mampu gitu. Nah di sini total keseluruhannya ini 190
sisanya ini kan sisa 110, cuman uang yang 70 itu yang untuk ponakan satu dan adikku ini belum aku kasih uangnya karena aku masih belum sempat nganterin ke sana gitu. Nah jadi nanti akan aku lainkan dulu uangnya ini, baru aku kasih kalau udah ketemu sama orangnya. Nah sementara uang sisanya ini yang 110 ini aku taruh dulu, siapa tahu nanti ada kebutuhan mendadak atau ada budget yang kurang atau over ya dari belanja bulanan atau yang lainnya yang sudah aku anggarkan di bulan ini. Nah ini uangnya aku taruh terpisah aja biar tidak tercampur gitu. Nanti kalau aku udah mau nganterin uangnya atau aku ada kebutuhan lain yang mendesak, aku bisa ngambil uang dari sini. Nah sekarang waktunya aku mau unboxing paket ini mesin clipper yang aku bilang tadi. Ini untuk dipangkas suamiku karena ini kan bantuan usaha ya, kayak bantuan usahanya suamiku karena yang ngajuin untuk pangkas rambut. Jadi aku memang benar-benar ngebudgetin uang ini tuh untuk usaha suamiku gitu. Jadi kayak usahakan keperluan atau kebutuhan dipangkas itu terpenuhi dulu. Jadi baru sisanya aku bagi-bagikan ke kayak yang lain, kayak kasih ke orang tua, adik gitu dan lain-lain gitu. Nah ini aku belinya yang merek Kemi yang tipenya 1986. Nah kenapa aku belinya yang merek ini, karena itu selain mudah katanya suamiku, ini tuh bagus juga. Jadi kayak nggak mempengaruhi sih harga murah itu kualitasnya juga jelek gitu, karena suamiku udah pernah punya yang mesin untuk pertama belajar. Waktu itu aku belinya 1.200.000, itu merek Wall Legend. Dia bukan yang chargeran gini, jadi dia kayak ada kabelnya gitu. Memang sih bagus ya, cuman ya harganya juga lebih mahal kan. Cuman sekarang nggak dipakai sama suamiku tuh, dia jadi kayak ditaruh gitu. Udah pisaunya tuh udah nggak terlalu tajam, kemudian juga ribet ya ada kabelnya gitu. Jadi lebih praktis yang ini kata suamiku gitu. Jadi kalau aku ada rezeki lebih atau apa, aku pastikan untuk membeli mesin ini gitu, karena ini kan kayak tangan pertama gitulah untuk mencari rezeki ya. Jadi aku usahakan apa ya, untuk keperluan pangkas itu harus benar-benar aku budgetin lain gitu, atau aku usahakan pasti aku beli apapun itu keperluan untuk dipangkas gitu loh. Nah aku bagikan video seperti ini bukannya aku mau pamer atau unjuk kebolehan aku punya mesin banyak gitu suamiku ya, atau aku dapat bantuan kalian enggak gitu. Jadi enggak gitu, jadi kayak aku mau kayak nge-share aja gitu, kayak memotivasi diri sendiri aja sih gitu. Kayak aku harus bener-bener ngebudgetin uang ini tuh untuk keperluan yang benar-benar seharusnya aku beli gitu loh. Jadi semoga kalian tidak kayak berpikir negatif untuk video ini. Semoga kalian bisa mencerna dengan baik dan berpikiran positif, ambil baiknya aja ya. Nah ini adalah salah satu koleksi mesinnya suamiku. Dia punya 4, 5 sama yang kecil gitu. Jadi yang kecil tuh kayak buat gundul bayi gitu. Jadi kalau katanya suamiku kalau mesin gak ada banyaknya sih, kayak ini kan lebih cepet panas juga, jadi bisa ganti-ganti kalau pas lagi rame pelanggan gitu. Nah oke, cukup dulu videonya ya. Semoga kalian suka dan terinspirasi juga untuk mengatur keuangan rumah tangga atau keuangan apapun itu ya. Semoga kalian yang masih belum mendapatkan dana BPUM ini atau dana bantuan lainnya, jika kalian benar-benar membutuhkan, semoga segera terkabul ya, amin. Aminkan juga di kolom komentar ya. Tapi percaya saja, rezeki sudah ada yang ngatur dan kita semua sudah punya takaran rezeki masing-masing. Terima kasih kalian sudah klik video ini, dan juga terima kasih untuk yang sudah subscribe dan dukung channel aku. Untuk yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya ya. Like video ini juga jika kalian suka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.